Kenapa ibu? Pak, masalahnya banyak. Ini kan ada benjol di sini Pak. Di sini kalau kata dokter miom. Iya miom gitu, harus diangkat sama rahimnya katanya gitu. Tapi kalau saya pernah ke pengobatan alternatif di waktu saya ke Kalimantan, katanya ini mah bukan itu gitu kan. Miom. Iya, ada hal yang lain gitu kan. Kayak gitu. Ya udah kata saya, nanti saya di mana, di Jawa Barat nanti saya cari. Terus saya dikasih tahu sama teman saya, pernah kesini teman saya gitu. Temen saya namanya kenapa? Sakit apa? Apa? Temennya sakit apa dulu? Oh, teman saya itu yang mau nikah sama orang Mesir itu Pak. Yang mau nikah sama orang Mesir itu. Ibu Sari. Oh iya. Kenapa dia? Iya. Iya dia. Terus? Iya, terus kan saya juga sama yang menikah sama orang sana. Ya itu Pak, masalahnya sama. Masalahnya sama gitu. Iya. Persis ya. Persis, hampir sama. Cuman kalau Bu Sari kan udah nikah ya sekarang. Oh udah jadi dia sekarang. Ya jadi nikah, tapi ya pas balik ke sini dibiarin gitu. Sama kalau saya nikah ya dibiarin begitu, ya saya minta selesai gitu. Minta cerai. Udah cerai kemarin bulan Juni, tapi dia minta balik lagi sekarang. Dianya. Iya, dianya. Terus ya kita masih sama-sama pengen bareng-bareng gitu Pak. Cuman saya tuh mikir dia ada perempuan apa enggak gitu. Soalnya setiap kali dia keluar, kalau saya teleponnya tuh kalau nggak diangkat di reject Pak. Ini jadinya capek ke sayanya gitu. Terus saya bilang gini, ada perempuan lain gitu, kalau misalnya ada ya saya nggak mau balik gitu Pak. Kayak gitu. Terus kan dia juga ada istri tapi udah pisah. Kalau orang sana itu kan pisah tapi nggak dicerai Pak, pisah aja gitu. Pisah aja. Terus istri pertamanya itu di Saudi, dokter sama di Saudi, dianya di Mesir gitu. Nah selain saya sama istri pertamanya itu, ada perempuan lain nggak yang nikah lagi sama dia gitu. Kalau misalnya ada ya saya nggak mau balik gitu Pak. Tapi kalau saya nggak ada, terus saya ingin tahu dia maksudnya balik ke saya tuh pengen apa. Gitu. Kemarin baru cerai tanggal 13 Juni gitu. Cerai resmi apa gimana? Enggak, cerai, dia cuma bilang saya ceraikan kamu gitu. Talak ya? Iya, talak 1 gitu. Jadi kan belum masa idah ya. Jadi kalau saya tuh disuruh lagi ke sana gitu Pak. Dia bilang pengen balik lagi gitu. Jadi saya mikir ini maksud dia beneran nggak, apa bakal gitu lagi nggak gitu ke saya gitu. Satu sisi ada juga yang mau masuk ke saya gitu loh. Ada yang mau lagi gitu. Ada yang mau ke saya gitu kan. Orang dia juga. Orang sana juga sama dia dokter juga, cuman itu udah berumur gitu. Cuman dia bilang ya saya serius beneran gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu karena saya juga belum selesai masa idah. Saya juga belum berpikir ke sana dulu gitu. Saya pengen tahu sama suami saya gimana. Jadi juga saya pengen tahu maksud suami saya balik tuh apa. Satu itu. Yang kedua, dia ada perempuan lain nggak selain saya dan istrinya yang di sana gitu, di Saudi gitu Pak. Kalau misalnya memang benar-benar dia pengen baliknya itu serius, terus nggak ada perempuan lain lagi, ya nggak masalah, diperbaiki gitu. Terus saya bawa fotonya. Mbak Sari bilang, kamu bawa foto aja, ngobrol sama bapaknya, enak kok, sekalian dicek itu perutnya katanya. Coba lihat fotonya dah. Foto di HP atau langsung? Saya bawa foto langsung juga. Di HP aja. Oh ya, di HP ya. Langsung boleh. Yang di HP langsung. Saya bawa print aja. Foto yang di print di bawah. Oh iya, coba lihat. Usianya 51. Oh, ini yang udah yang cerai nih. Iya, yang cerai. Kalau yang ini lengkap udah. Yang mau masuk itu namanya Ahmad Muhammad Ali. Yang gini maunya emang gitu, cerai lagi tidak kawin. Oh, tapi ada perempuan lain yang dinikahin lagi nggak? Yang udah nikah? Ya orang begini mah pasti ya Bu. Enggak, maksudnya sekarang. Sekarang. Dia udah dapat
Oh, dapat tapi nggak cocok lagi sama dia. Udah selesai lagi. Makanya dia banding tuh dia sama ibu bagusan ibu. Oh, ceweknya Makanya dia cewek mau balik mana? lagi. Cewek orang Mesir. Saya nggak tahu dah kalau itu mah. Iya, Yang iya. penting dia udah perbandingan ibu sama dia. Itu dia lihat ibu lebih bagus. Makanya dia pengen balik lagi. Oh, tapi kemarin sempet ada pacaran gitu dia. Iya Apa pasti. nikah apa Ya pacaran? pokoknya pacaran apa pasti ada. Orang begini mah iya. Oh, kalau lihat mukanya gitu. Iya. Terus sekarang deketnya sama siapa aja selain sama saya, Pak? Iya dia udah nggak ada. Justru dia pengen balik lagi. Cuman saya aja. Mm-mm. Kemarin tuh ada, makanya dia pas saya datang ke sana tuh, Pak, saya tuh dia bilang saya tuh nggak sayang sama kamu, nggak cocok saya sama kamu Iya gitu. makanya kan Karena dia lagi sama itu kali ya. Oh, sekarang sering ketemu gitu sama yang sana. karena dia mungkin materialistis Cewek atau ya. apa jadi dia perbandingkan ibu dengan itu lebih baik ibu, makanya dia pengen balik lagi. Ya, saya nggak pernah minta uang, Pak. Selama nikah itu, selama saya di Indonesia pulang, baru sekali dia ngirimin uang, nggak pernah ngasih. Makanya ibu kalau misalnya mau balik lagi ya udah kirimin saya uang dulu sebagai syarat gitu ya. Sebagai syarat misalnya kamu bisa nggak beri kasih saya uang sebagai syarat untuk bisa balik lagi misalnya 1 M misalnya. Nah, iya nggak apa-apa orang Yang gitu ini yang mau masuk ini Pak sama udah sama-sama tua. Kalau ini usianya 60-an. Sama dokter juga, kalau ini dokter bedah. Kalau yang itu dokter neurologi. Dua-duanya juga profesor sama. Ya apalagi dokter punya etika, punya pendidikan, punya knowledge yang tinggi. Jadi nggak sembarangan kita ini. Iya, kalau yang ini gimana Pak? Ini juga pengen nikahin saya. Iya begini aja ibu, persyaratannya ibu minta syarat sama dia, ya kamu harus kasih uang saya dulu atau syarat apalah. Iya. Udah kalau misalnya dia benar-benar mau, dia mau pengen balik lagi, pengen bener, dia turutin ibu. Misalnya dia nggak turutin ya udah bisa. Kalau ini sama ini baik mana Pak? Lihat saya sekarang nggak mikir cinta sih Pak, mikirnya tanggung jawab. Iya kalau sebetulnya kan mereka ini orang-orang yang suka perempuan bu. Dua-duanya. Jadi apa namanya ya, kalau masalah tanggung jawab kan udah pasti tanggung jawab. Cuma dia apa namanya ya, kalau ini banyak perempuannya. kamu ada juga banyak ya, yang mana yang ini? ada. Orang gini-gini mah hobinya begitu emang, Kelihatan di mukanya ya. petualang. Iya, jadi ini selama nikah sama saya dia juga deket pacaran sama yang lain gitu. Terus sekarang ada lagi yang baru nggak? Belum kayaknya sih. Belum, baru pas kemarin aja. Tak sering ketemu berarti kemarin. Oh, udah nikah? Kalau dia ada yang baru bu, dia nggak bakal pengen balik lagi sama ibu. Dinikahin nggak sih ini sama ceweknya, dinikahin nggak? Ya kalau nikah begitu kan gampang, siri mah. Iya maksudnya dinikahin siri perempuannya. Ini biasanya mah iya orang begini biasanya gitu. Apalagi orang Syiah, ya mah apa nikah apa namanya itu mut'ah. Utaran juga jadi. Oh yang ini gimana Pak? Ini nyuruh saya ke sana juga. Itu. Iya. Ya makanya itu dulu selesai itu suruh syaratnya kan dia pengen balik. Apa ya kira-kira syaratnya Pak ya? Minta aja apa namanya materi biar dia ini misalnya 1 M, kalau you mau balik saya kirim saya 1 M saya balik sana. Tapi kalau sekarang lagi deket nggak sama perempuan? Nggak ada. Itu mah serah dia mau deket kayak lagi deket misalnya sama yang lain kan saya capek Pak kalau misalnya ke saya iya ke sana iya nggak ngomong gitu. Nggak apa-apa kalau dia kesana, yang penting kan kamu tuh apa nih ininya ambil ininya aja udah. Apanya? Dia punya apa namanya ya, uangnya apa ya, pelit Pak ini pelit. Ya justru itu kalau pelit tinggalin aja, kalau dia nggak mau ngasih saatnya nggak mau ngasih tinggal Ya selama saya di Indonesia
Malaysia itu enggak ngasih, sekali doang Pak. Iya, kalau nggak ngasih buat apaan? Iya, jadi Apa yang diharapin sama kamu kali? jadi mereka itu ngasih itu, orang sana tuh gitu, dikasih itu kalau istrinya di sana bareng dia baru dikasih, kalau lagi jauh enggak. Ya nggak bisa gitu. kalau harapan kamu udah tua terus Iya. ya apa namanya di Ini luar 51, ini 61. apa yang kamu harapin kalau nggak bukan karena itunya? Coba. Iya. Ya soal kecuali dia benar-benar tanggung jawab, benar-benar cinta, benar-benar ini ya. Kalau ini mah ini Pak, dia suka ngasih gitu Pak, walaupun belum nikah. Nih yang ini yang tua ini, yang ini, cuman mungkin ngasihnya nggak ke saya aja, ke banyak. Mungkin cuman dia ngaku sama saya, dia bilang kasih siapa aja dikasih gitu. Iya, emang ini mah kalau ada yang minta ngasih Pak. Ya udah, belum ketemu sama saya ini tuh Pak orangnya. Kemarin waktu abis lebaran tuh dia ngasih ke saya 16 juta. Ini orang ini. Terus dia bilang gini, kemarin itu dia terus terang sama saya, banyak saya perempuan, dia gitu bilang ke saya. Tapi sekarang saya pilih kamu satu. Jadi saya belum percaya, namanya cowok kan, lagi jatuh cinta lah gitu kan, gombal gambil. Terus dia bilang gini, yang penting kamu kesini, terus saya tuh pengen nikah, udah saya nggak akan ke perempuan lain. Saya pengen masa tua saya, akhir hidup saya udah sama kamu selesai katanya. Dia cerita Pak, ada orang Filipina, orang Barbados, dia cerita ada banyak. Iya pasti gitu. Tahuan tuh. Sekarang tujuan ibu maksudnya gimana nih, mau diapain? Saya pengen dicek itu Pak, apa namanya, miom. Iya bener miom atau apa gitu kan. Itu yang pertama. Banyak sebenarnya kayak sekarang tuh posisi saya sedang ada di persimpangan gitu Pak, masalah pernikahan kayak gini, kerjaan juga, masalah bisnis juga. Nah kemarin itu sempat saya tuh di Kalimantan mau ke Batubara ceritanya, terus ditikung temen saya. Nah si bapak yang tadi yang tua ini juga kan temen saya, si bapak itu tuh telepon saya, terus nggak diangkat sama saya lagi mandi gitu. Terus pas di jalan nggak keangkat, terus dia bilang gini, ada temen nggak di sana, takut kamu ada apa-apa gitu kan. Dia bilang nanti saya hubungin temen kamu gitu. Saya kasih nomor HP temen saya karena saya tinggal di situ. Taunya temen saya nikung dia di belakang, hubungin apa segala macam gitu kan. Terus baru dia cerita, temen kamu begini gitu. Nah saya balik dulu dari Kalimantan, tapi saya juga kerja Pak di sini. Kerja apa sini? Saya di kantor NGO. Cuman sekarang posisinya kan proyeknya udah mau habis nih Pak. Jadi saya nggak tahu ini untuk kontrak diperpanjang atau enggak, karena belum ada informasi untuk perpanjangan atau diberhentikan atau selesai gitu kan. Ada bisnis juga. Nah bisnis tuh pas lagi jalan Pak, saya lagi jalan ini trading batu bara. Tapi ya itu tadi keburu teman saya begitu sama si bapak yang ini. Tapi si bapak ini udah blokir lah, nggak mau komunikasi katanya. Saya Ini bapak yang tadi itu, yang tadi yang tua itu Pak, dia bilang saya milihnya ke kamu katanya yang ini nih. Ini teman saya ada fotonya ini Pak. Aduh, yang itu yang jahat tuh. Iya. Dia cewek apa cowok? Cewek Pak. Padahal dia tuh tahu saya di rumahnya, saya kasih makan anaknya apa gitu kan. Tapi kok kayak gitu. Malah gitu. Ini ya nggak balas budi, malah rusak. Iya, terus ngejelekin saya ke si bapak yang tadi itu nih, yang ini Pak, pakai jilbab abu. Oh itu mukanya kan, ya. Muka judes, muka nih, muka jahat nih mah. Tahuan nih mukanya. Ini ke saya maunya apa sih dia? Maunya? Iya. Manfaatin itu. atau apa? Ya nggak mau kamu maju, nggak ini apa namanya. Ya, pokoknya jahat tuh jalannya mah, mukanya gue ketahuan. Ini bikin saya berantem sama teman-teman saya ini. Oh jangan begitu mah, tinggal aja. Ini saya jadi ribut sama ini teman saya yang ini nih, mana? Ini saya jadi ribut sama ini gara-gara dia juga. Ini baik nggak orangnya? Iya. Dari fotonya
pokoknya ketahuan. Kenapa? Judes juga sama? Enggak, oh ya kalem, kalau ini kalem orangnya, nggak mau tahu. Biasanya kalau yang ini nggak mau tahu orangnya. Cuek gitu. Oh, iya. Tapi dia kalau udah marah repot ini. Kalau udah marah kenapa nggak mau kenal? Orangnya apa aja pendendam itu. Oh. Ya udah coba. Jadi nggak usah kedua-duanya ya Pak? Ntar sampai. Ya tidur aja. Dia malu. Tidur aja di mana? Di sini Pak. Ini coba. Di sini. Nah, di sini Pak. Di sini. Iya. Jauh banget nggak kelihatan? Coba lihat. Sebelah lehernya. Kalau lehernya lebih bahaya. Angkat coba. Sini. Iya, nah itu. Ini. Iya. Kerasa. Sebelumnya itu kan saya pendarahan terus Pak. Waktu saya di Mesir itu sampai sebulan lebih, Pak, hampir 2 bulan. Iya, itu dia bilang kalau kata dokter ada minum, katanya harus diangkat sama rahim gitu. Makanya saya nggak berani. Ini kata saya ke alternatif dulu gitu. Terus di gimana? Oh, di sini ya Pak? Sakit ya Pak? Iya, itu kan kayak bakso gitu Pak di dalamnya Kak. Kalau saya lihat di itu USG itu kayak bakso gitu Pak. Cuman harus sering. Sering sekali ya. Nah itu ya ada ya. Sakit ya? Enggak sakit, cuman kalau beli doang. Oh. Takut harus pagi kesininya. Pagi kesininya. Pagi. Iya. Iya emang hari udah. Iya, lama ya Pak? Sejam lebih. Tuh, sejam lebih kan. Harus Itu hotel Travelinta banyak tuh. Nanti sama teman saya yang nah itu gimana ya Pak, saya bingung nih yang dua ini. Saya selesaiin dulu sama ini kan saya tuh belum selesai idah gitu. Awalnya saya tanya gimana, terus dia bilang ya udah balik lagi gitu. Nanti kalau kamu kesini, kalau saya ke Egypt, dia bilang gitu. Udah berapa bulan? Apanya? Sama yang ini? Nikahnya? Setahun. Setahun. Baru. Terus pulang ke sini saya. Pulang juga dia apa ya? Dia tuh marah-marah waktu saya di sana, kan saya pendarahan terus Pak, sampai kurus badan saya. Oh, jadi dia kesel kamu tuh nggak sehat gitu. Iya, terus saya pulang. Dia maunya kamu sehat, kamu nggak ada masalah, tuh kayak gitu. Terus dia tuh pengennya memang ini, saya bilang saya mau kerja di sini karena di sana kan saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, kerja di mana ngomongnya aja nggak bisa, saya bahasa Arab gitu. Cuma bisa kerja online. Ya udah akhirnya saya balik. Ini selama balik dia nggak pernah kirimin uang Pak. Kalau datang nggak mudah, alasan aja ngomongnya. Tapi dia bener nggak sih nggak punya uang sih? Dia bilang investasi di itu. Ya kagak lah, orang gitu mah nggak ada, kamu sih nggak punya uang. Ya dia dokter bedah. Kemarin itu dia jalan sama ceweknya itu kapan, Januari Februari gitu. Pas Januari Februari atau bulan apa? Soalnya saya pulang ke Indonesia tuh Januari. Nanti nggak usah dipikirin tuh bulan apa kira. Yang jelas satu, kalau dia udah memang, tapi dia emang masih sayang gitu sama saya, atau
cuman paksa nggak ada lagi, ya udah balik ke saya gitu. Nanti dia nemu lagi ke yang lain lagi gitu. Iya. Dia maunya enaknya doang ini orang. Nggak mau rugi. Iya, makanya disini aja, dikerjain aja. Yuk mau sama saya lagi ya, yuk sim transfer yuk. Minta uangnya. Iya. Ini waktu saya jadi istrinya susah Pak transfer uang. Susah banget. Sampai saya dirawat di rumah sakit nggak ngasih. Itu kan kebangetan, itu kan nggak tanggung jawab nah. Iya, nggak ngasih dia. Paling kagak kan ya seapanya itu, siapa yang tanggung jawab kali itu gitu, yang bayarin. Saya sendiri. Saya sendiri yang ini, jadi dia tuh senengnya kalau cewek punya uang Pak, seneng dia. Ya udah tinggal aja begitu mah Bu, nggak usah mau. Kalau dia mau ya transfer 1 M gitu, kerjain aja dong gitu. Kalau yang itu boleh juga dianin dulu. Manusia itu kan Bu, yang kita ya pengorbanan dia itu sampai di mana sama kita. Iya. Nah, kalau dia nggak mau pengorbanan untuk kita, ya untuk apa kita ditinggal? Ntar lah kita di jalanan mau diseterkam macem malah lari. itu betulnya udah sinyal ibu sakit, nggak dibayarin, nggak ditanya jawab, ya udah itu udah suatu penyakit sama dia, nggak boleh dideketin lagi. Jadi setan itu apa ininya. Jadi ya saya tuh kemarin selama di Mesir itu Pak, kalau kan saya sempat diobatin sama orang sana, kan pendarahan tuh nggak mau berhenti Pak. Dari saya berangkat ke sana, haidnya itu selesai 1 hari, besoknya haid lagi, sampai saya nyampe di sana bulan November, haid itu terus sampai pertengahan November, berhenti sebentar, terus haid lagi, cuma berhenti 3 hari Pak. Pendarahan sampai saya kurus banget, hitam Pak. Terus sampai dicek darah kemana-mana gitu kan. Terus diobatin sama di sana di Mesir, berhenti tuh Pak 2 minggu, berhenti, nggak ada pendarahan. Abis itu pendarahan lagi gitu. Tapi pas saya pulang ke Indonesia enggak sama sekali Pak, enggak ada pendarahan sama sekali. Saya heran, apa emang ada apa gitu kan dari sana gitu, atau misalnya sama istrinya yang sana, kan saya nggak tahu ya wallahu alam, atau sama keluarganya karena nggak boleh gitu kan, saya nggak tahu. Terus dia yang kadang tiba-tiba jadi benci saya, nggak suka sama saya gitu, sering dia kayak gitu. Ya udah, itu kan sinyal kamu sama dia lagi, sama dia susah, jadi penyakitan. Terus sama bapak yang tadi ya boleh, coba aja dulu, cuma dites juga, orang kalau tiap orang tuh harus dites dulu. Betul Pak. Kalau kata teman saya, lu mah ribet amat sih katanya, udah banding dua-duanya, kenapa nggak bisa gitu. Kalau saya mah saya tuh kan namanya mau nikah tuh mau ibadah beneran ya, nggak mau yang main-main gitu Pak. Umur juga udah segini, saya udah nggak muda lagi. Umur berapa? Saya 42. Bulan ini saya 42 Pak. Anak saya udah gadis, kuliah tahun ini. Ya betulnya ibu ngarepin apanya sih kalau mau orang luar? Di harta ya gak dikasih. Saya itu takut sama orang Indonesia tuh Pak. Emang apa? Nggak tahu, dulu sama bapaknya anak saya dibiarin, telantarin. Dari mulai cerai 2008 saya cerai sampai sekarang, anak saya nggak dibiayain sama dia, saya biayain sendiri. Saya kerja nggak pernah berhenti karena biayain anak gitu. Terus saya pernah ketemu lagi sama orang Indo juga, ditipu Pak. cuman kayak istilahnya dia numpang hidup sama saya karena saya kerja gitu. Karena dia main sama teman saya, maksudnya ini ada jalan lah gitu. Ya berarti belum ketemu yang benar tanggung jawab ya, itunya. Jadi ya bingung. Jadi ibu trauma sama orang Indonesia gitu ya? Takut Pak, karena saya ketemu ya sekarang sama orang kita juga, sama orang dia dibohongin juga. Sama ya. Jadi ini dia jalan gak cuma sama saya doang. Iya, sama aja Bu, manusia mah
di mana-mana begitu. Sama Cuman apa namanya, ini ceweknya berapa biji sih Pak? udah yang begitu mah tinggal aja Bu. Ibu di apa namanya nggak ditanggung jawabin, nggak di tadi ibu mau ditomplok macan juga didiemin. Tapi dia tuh kalau kalau suka, kalau punya pacar pasti kayak gitu ya, punya istri gitu ya, dia nggak mau tanggung jawab juga. Iya emang punya apa namanya ya, Istri yang pertamanya juga digituin juga. iya kan ketahuan dari pertama semua, termasuk ibu juga digituin juga. Terus ceweknya yang kemarin juga digituin juga. Sekarang masih punya istri nggak sih Pak? Emang gitu mau punya lah Bu. Istri yang baru gitu selain saya sama istri pertamanya. Ya alam lah, yang jelas orang gituan mau udah baca. Dia juga ono gitu juga. Yang mana yang satu lagi? Ya sudah. Dia punya istri juga. Iya dia punya istri, istrinya udah kanker payudara udah 10 tahun, udah pakai kursi roda. Dia cerita sama saya. Itu kan cerita Bu, emang ibu percaya langsung ceritanya? Cuman ini aja lihat di Facebooknya. Lihat di Facebooknya istrinya tuh udah di kursi roda gitu, anaknya 3. Saya tanya itu siapa, istri saya, ini anak saya namanya ini, dia cerita gitu. Istri saya kanker payudara udah 10 tahun katanya. Dia udah nggak bisa ini lagi gitu, ya nggak bisa melayani sebagai istri katanya. Nah itu kan cerita dia Bu. Orang-orang gitu kan pintar ngarang. Aslinya Orang nggak tahu ya Indonesia Pak paling ya. gampang banget dibohongin. Sama orang Indonesia aja Bu, sama-sama ini. Iya kalau ada yang cocok di hati Pak, cuman kalau giliran ada yang deket tuh saya takut. Ya nggak semua manusia Bu, tahu ntar ketemu yang bagus. Tapi kelihatannya saya mau orang Indo. Terakhirnya mau orang Indo gitu. Siapa? Saya. Terakhirnya? Terakhirnya Oh, nanti. terakhir. Nanti sama siapa terakhirnya? Iya saya nanya sama orang luar lagi apa sama orang Indo gitu Pak. Oh, ibu mah Indonesia Bu. Orang Indonesia terakhirnya. Ngapain sama orang-orang itu? Kalau kerjaan gimana Pak itu? Bisnis, rencana saya tuh pengen bisnis itu. Pengen bisnis apa Bu? Batu bara Pak, trading gitu Pak. Trading. Jual beli. Kemarin tuh saya dapat buyer Cina, dia minta barang 100.000 ton sebulan. Cuma saya kan harus ke Kalimantan cari barang, kan saya kondisi nggak punya modal ya Pak kalau buat itu, tapi saya bisa lobby, bisa cari barang, bisa masuk ke tambang gitu. Yang penting serius gitu bayarnya. Kemarin dia ngasih sih surat penawaran ke saya gitu. Dia pengennya kontrak 1 tahun, jadi sebulannya itu 100.000 ton mintanya, 2 peso. Saya bilang kalau serius saya jabanin, saya jalan ke Kalimantan, saya cari barang gitu. Tapi kalau nggak serius ya enggak, saya nggak enak sama yang punya tambang. Iya serius mah, kalau serius kan tuh ada DP-nya, Iya. ada rasi panjer, kan serius namanya. Iya gitu Pak. Kalau nggak itu ya kagak serius, capek-capek nggak ada. Betul. Jadi kelihatannya gimana bisnis saya? Itu kan masalah rezeki Bu. Kalau misalnya bagus di situ gitu, ya saya jalani. Ya ibu ahli nggak di situ, bidangnya bukan? Saya tuh kerja selama 17 tahun apa aja Pak dijabanin. Saya masuk ke perusahaan bir bintang pernah belajar di situ. Kan saya teknik background. Saya kerja di PU pernah ngurusin jalan, sarana air bersih pernah. Jadi setiap saya masuk saya pasti belajar gitu. Kayak sekarang juga batu bara 5 bulan saya keliling di sana ke tambang, terus kenal cara menghitung batu bara gimana, batu bara yang bagus gimana gitu. Saya belajar. Nah itu selama saya di Kalimantan itu di rumah temen yang tadi itu Pak. Itu. Yang dikasih makan, kasih apa itu numpang iya, ya? Saya kan tinggal di situ. Saya kan nggak enak. Lah dia juga kalau lagi nggak ada uang, dia kan janda, nggak ada uang. Saya kasih gitu kan. Kayak kemarin juga
pinjam uang katanya, nggak usah pinjam buat anak kamu, anaknya 6. Banyak amat. Anaknya 6 masih kecil-kecil Pak, belum masuk, masih SD kelas 1, paling kecil tuh baru masuk SD gitu. Terus ini apa, dia juga saya ketemu dia itu di sana di Kairo. Dia lagi pas ke Kairo, terus dia balik ke sini, dia nikah sama orang Kairo 1 bulan, balik sini cerai. Ih, kata saya, ngapain sih Bu? Cuman gitu, kalau saya mau beneran nikahnya gitu. Jadi kalau ibu terusin sama orang luar, Iya, itu sifatnya mereka itu merendahkan egois lagi ya Pak. merendahkan ibu, merendahkan orang Indonesia sebetulnya sih. Jadi dianggap murah gitu, dianggap murahan. Makanya saya nggak pernah minta uang, karena saya nggak mau dianggap gitu Pak sama dia. Jadi saya bikin, saya punya uang loh gitu. Beda gitu kan sama orang Mesir. Mungkin ceweknya yang kemarin itu yang deket sama dia itu mungkin minta uang terus kali Pak ya. Ya bisa jadi, cuma bukan kita minta sih sebetulnya Bu, karena kewajiban sebenarnya. Harusnya nggak usah diminta kalau ada kewajiban gitu. Jadi kalau kita udah ikatan suami istri, ya itu ya dia nggak perlu minta lagi sama dia, apalagi dia orang kaya, orang apa, fasilitasnya harus dicukupin kalau memang dia orang ada mah. Ya kalau berarti kan dia orangnya culas gitu ya. Culas, mau enak sendiri. Iya. Jadi orang kayak kita emang harus ditemenin. Ini waktu ibu ntar malah susah, boro-boro ntar mau di akhirat bantuin, di dunia itu mau bantuin. Nah, terus yang si bapak itu yang satu lagi bilangnya, saya mau tanggung jawab sama kamu, sama anak kamu, tapi saya belum percaya Pak. Ya semua laki kan ngomong kayak gitu Bu. Cuman kalau perempuan cowok di Indo kan maksudnya kalau namanya ke istri ya setia gitu loh, nggak yang ini ya. Kalau masalah kesetiaan, kalau orang sana kan kamu tuh istri nggak usah aneh-aneh, nggak usah ikut campur urusan suami gitu. Terserah aku di luar mau ngapain, terserah aku, yang penting kamu istri aku, tetap nggak aku cerai gitu. Akhirnya kan kemarin tuh 13 Juni tuh saya minta sama dia, ya udah kamu, awalnya dia tetap pengen pisah sama saya, kekeh pengen pisah sama saya, pengen pisah gitu. Kenapa sih, alasannya salah saya apa saya minta uang sama kamu, nggak pernah, saya bilang gitu. Padahal mungkin dia punya istri lagi mungkin Pak ya, udah nikah lagi. Nah terus abis itu ya udah, nah saya bikin perjanjian, nanti kalau saya siap saya akan bilang, saya bilang gitu. Nah kemarin 13 Juni tiba-tiba saya langsung ngomong sama dia, saya siap sekarang, kamu kalau mau nyerahin saya sekarang silahkan, saya siap gitu. Dia langsung, saya ceraikan kamu, ya udah selesai gitu. Tapi habis itu dia ngejar saya lagi gitu Pak. Iya, kalau kamu mau lagi ya sama aja, kamu apa jilat ludah lagi. Gitu nggak usah pelin-pelan gitu. Lagian nggak pernah korban, ngapain? Nggak pernah berjuang buat kita. Iya. Terus dia sama istrinya yang kemarin itu, bukan yang pertama, yang setelah sama saya, itu dia gitu juga sama. Ya orang gitu ya pastilah. Maksudnya nggak berkorban buat ini, buat ceweknya yang ini. Kalau itu saya nggak tahu dah. Tapi sekarang masih sama cewek itu, masih nggak? Justru kan saya bilang udah enggak. Dia pengen balik lagi karena sama dia udah lebih parah lagi. Ceweknya lebih parah lagi. Mau sekarang dia gemuk, rapi gitu Pak, kayak ada yang ngurus. Jadi mungkin Nono minta duit, minta apa. Nah kamu kan nggak pernah minta duit. Saya nggak pernah minta duit. Saya waktu ke Kalimantan saya bilang saya mau bisnis batu bara, saya bilang gitu. Semua saya cari sendiri Pak, nggak pernah saya minta. Karena apa? Karena saya pengen nunjukin bahwa perempuan Indonesia itu nggak murahan. Perempuan Indonesia itu nggak cuma minta duit aja, dia sanggup, mampu, pintar juga gitu. Saya sering tunjukin sama dia. Iya bagus. Saya datang ke sana waktu kemarin nggak minta ongkos sama dia Pak. Ongkos sendiri? Saya sendiri ke sana. Waktu dulu mah iya dia terus yang ngongkosin. Nah waktu saya lihat
kok dia kayak ngeremehin ya gitu. Langsung saya gini, pernah dia ngongkosin dulu? Dia terus Pak, kalau saya kesana dia ngongkosin terus, tapi kan kayak yang ini akhirnya kan kayak yang nggak menghargain gitu kan. Iya. Terus saya langsung gini, saya mau ke sana, saya juga mau bisnis gitu, saya mau bisnis palm oil. Emang saya ke sana sama KBRI Pak, diundang expo pameran gitu di sana di Mesir. Saya mau ke sana, saya bilang gitu, ongkos sendiri saya datang, saya mampu kok, saya gituin langsung ke dia. Ya intinya gini, memperlihatkan bahwa perempuan Indonesia itu nggak semurah itu gitu. Itu yang ibu itu gimana? Ibu Sri apa? Ya sama Pak, dibiarin. Dia malah hampir 2 bulan pulang di Indo, hampir 2 bulan nggak di ini Pak, nggak disapa, nggak ditelepon, nggak diapain. Tapi udah nikah dia? Nikah, nyampe sana dia seminggu di sana nikah. Terus bulan Maret pulang, kan berangkat Februari kalau nggak salah ya. Saya pulang dia berangkat gitu. Februari dia berangkat, terus nikah bulan Februari, dia bulan Maret pulang ke Indo. Karena nikahnya nggak bisa resmi kan, nikah siri. Sampai di Indo itu saya berangkat lagi kemarin, ketemu sama suaminya karena apa, si Ibu Sari nitip barang, ini titip kasih buat suami saya. Saya ketemu sama suaminya gitu, saya kasihin barang, ngobrol segala macam udah. Terus si Ibu Sari pulang itu sampai sekarang hampir sebulan lebih, hampir 2 bulan nggak pernah ditelepon, nggak pernah di apa gitu Pak. Iya, cuma nganterin barang doang. Dia ke sana menikah tapi balik gitu ke sini. Udah balik ke sini ya itu nggak direspon lagi ya. Nggak direspon lagi. Kalau saya sama ini komunikasi Pak tiap hari. Sama dia masih Komunikasi tiap hari. Kalau saya ngilang nggak ada kabar dia nyari. Tapi kalau misalnya saya ngasih kabar apa dia cuek gitu Pak. Kayak yang ngerasa dibutuhin gitu. Tapi kalau saya cuekin dia nyari saya gitu. Cuekin aja kan. Iya sering saya cuekin itu Pak. Misalnya kalau lagi di Facebook saya aktif tapi nggak nyapa gitu, nggak ngechat dia gitu. Terus sering ada tuh cewek yang iniin ke saya. Kalau saya tanya kamu ada hubungan sama dia, nggak jawab dia. Ceweknya orang Costa Rica, usianya lebih tua dari saya. Saya mau pengennya seriusan, nikah itu enggak main-main gitu Pak, pengen nikah serius gitu beneran. Iya. Jadi sekarang saya mau fokus itu dulu, apa, kerja dulu, bisnis dulu. Ya fokus cari uang dulu, terus yang itu ditinggalin aja dulu tuh. Nah ini Pak biar apa ya, biar hati saya tenang gitu Pak. Gimana Pak? Itu dua-duanya nggak bener soalnya. Dua-duanya. Kalau kamu benar-benar pengen keluarga gitu ya, pengen keluarga apa namanya, langgeng ya, benar nggak ada masalah nggak apa, ya udah mau orang Indonesia, cari banyak orang Indonesia yang baik. Terus begitu mah dia ketemu yang cewek cakep lagi juga diambil lagi sama dia. Nanti kalau udah selesai putus balik ke saya lagi. Tuh, dia sebenarnya sayang nggak sih Pak? Kagak, sayang. Nggak sayang. Tuh manusia bejat semua itu. Dua-duanya. Merasa dia banyak uang, merasa dia ini pinter, ngebu-ngebuin orang. Makanya nggak ada untungnya bu sama orang gitu. Kali untungnya punyanya gede kali. Enggak juga Pak, enggak juga. Kan dia malahan suami saya itu hafal Quran itu Pak. Padahal dia kalau dengerin Quran itu tuh nangis gitu. Dia suka ngimamin di masjid. Tapi ya itu tadi. Terus orangnya dingin kan dia kan dokter bedah Pak. Dia kan dokter bedah. Setiap hari tuh ngelihat yang remuk-remuk gitu kan, badan-badan remuk gitu. Terus dia kan dokter emergency, jadi kapan aja tuh harus siap ketika rumah sakit nelpon gitu. Sering kalau misalnya lagi nelpon saya pergi dulu ke rumah sakit, ini ada kasus, terus fotonya dikasih ke saya nih katanya, sampai yang ininya remuk lah apalah kayak gitu. Ya cuman kalau misalnya pas lagi pergi ada waktunya, biasanya malam Jumat tuh Pak. Malam Jumat tuh kalau saya telepon nggak bisa diangkat. Kalau misalnya di reject
ada apa sih, kata saya, kalau misalnya ada perempuan tuh bilang. Sunnah dia. Maksudnya kayaknya saya pengen tanya dia udah nikah atau belum gitu, tapi dia pulang ke rumah tiap hari Pak, nggak nginep di luar karena pasti dicari anaknya, kan anaknya tuh 3, 2 dibawa mantan istrinya yang cowok, udah cerai istrinya, yang perempuan sama dia gitu. Nah jadi saya pengen taunya dia tuh udah nikah belum sama perempuan yang dipacarinya ini, karena dia nggak pernah tiap hari tuh pulang ke rumah, pulang malam gitu, jam 11, jam 12 dia pulang gitu malam. Justru dia belum menikah tapi udah main. Udah melakukan gitu. Tapi belum nikah tapi udah main. Ceweknya orang sana juga? Orang sono ya, atau orang luar Mesir gitu? Orang luar Mesir lah. Orang bule gitu. Tapi sana mana bisa begitu. Tapi tinggal di Mesir. Kalau sononya nggak ada aturan. Orang sana juga banyak Pak nakal-nakal ceweknya. Ini kalau sana nggak bisa begitu. Dia bisanya mau orang luar. Tapi sampai sekarang masih jalan sama ceweknya itu. Gitu. Iya. Ya masih, cuman masih apa namanya, sama masih, tapi dia pengen dia ceraiin gitu, dia putusin gitu. Nah, ntar dia balik, kamu balik sama dia balik lagi sama sono, gitu aja udah kerjaannya. Nikahnya ini ya siri juga sama yang sana. Jadi misalnya ibu balik lagi sama dia nih, nah dia ntar balik lagi sama dia, ibu ntar diniin lagi, ceraiin lagi. Nggak bisa bener lah. Iya sih. Cari yang enak-enak aja bu, yang aman-aman aja. Kecuali emang dia ngasih kapal. Saya nggak mau minta sama cowok Pak, sayanya yang harus kaya. Kalau dia mati udah peninggalannya banyak, ada pohon korma 1 hektar. Kalau yang si bapak ini kaya memang Pak, yang tua ini kaya dia Pak, vilanya banyak. Saya tahunya dari teman saya, kan dia tuh temennya teman saya. Pernah ke rumahnya, dia cerita gitu. Awalnya saya dikenalin tuh sama teman saya ke bapak yang ini. Waktu saya ke Mesir, saya berantem sama suami saya. Saya keluar dari rumah, terus ke rumah teman saya lah. Teman sayanya itu lagi nginep di rumah saudaranya, ada suami sama anaknya aja. Nah suaminya itu nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya nelpon dokter ini ada temennya istriku, katanya dia nangis, saya nggak bisa bahasa Inggris, kamu bisa bantu nggak gitu. Akhirnya saya ngobrol sama si bapak dokter ini, kamu siapa? Terus video call, saya nangis gitu kan, saya cerita begini. Teman saya namanya Susan, dia nanti katanya Susan pulang, itu suaminya Susan udah telepon Susan. Maaf ya Bu, ini Ibu curhat apa gimana ya? Iya Pak, sekalian Bu. Lagi apa sih lo? Gitu, akhirnya ini dikenalin lah sama bapak dokter ini, dia juga sama profesor di Inggris dia. Gitu Pak. Saya bawa air ini Pak, katanya. Buat itu? Iya, katanya si Bu Sari tuh bawa air aja gitu. Ada, kalau kemarin dia buat mandi sama buat buat diminum gitu. Iya. Mana airnya? Ini 2. Jadi nggak usah itu apa namanya, nggak usah diterusin ya. Yang si bapak yang dua-duanya? Iya, kalau soal yang satu mau coba dulu ya Pak. Aduh, jangan coba-coba. Yang penting itunya dulu, apa namanya, korbanannya mau nggak gitu.
Bogor di mananya tinggal Bu? Di Cibinong Pak, saya baru di Bogor juga. Di apa? Baru di Di mana? Cibinong, masuk Cibinong. ya. Nanti paling saya ke temen kalau udah malam pulang. Temennya di mana? Di Perum apa ya? Saya baru di situ tuh baru 1,5 bulan. Kan saya baru pulang dari Salah. Mesir. Buat mandi dudanya Pak. Apa buat maksudnya buat mandi satu buat Ini buat minum. Ini buat mandi buat. Cibinong rumah sendiri. enggak Pak, di itu sewa Rumah sendiri di mana? rumah sendiri di Sukabumi. Saya tuh di Cibinong ada proyek, kantornya di Jakarta, jadi ke Jakarta tuh seminggu sekali. Kebetulan sekarang kan abis dari kantor Jakarta, jadi saya kesini gitu. Kalau proyeknya di Cibinong. Asli Sukabumi. Iya, tapi jarang pulang. Anak saya di sana di Sukabumi. Iya. Ini rencananya saya akhir bulan ke sana lagi Pak. Mana? Ke Mesir. Sini lagi.
Iya, tapi emang ke sana kan ada itu ya, apa rencananya ada mau ini kopi Pak, pengen kirim kopi gitu sama minyak palm oil kayak gitu. Saya pengen bisnis di sana sama KBRI Mesir. Nah, dia tuh Iya sebetulnya sih nggak salah, kamu juga suka berpetualang. iya saya sering kemana-mana, maksudnya kayak kalau tugas gitu kan ada keluar kota, keluar negeri. Kebetulan kemarin tuh saya selama di Mesir itu ikut expo terus, expo yang antar negara kayak gitu, ikutan. Nah jadi nggak diem aja di rumah gitu, di rumah suami, nggak betah saya tinggal diem terus di rumah suami. Sama waktu kemarin itu kan tiba-tiba suami saya pengen, dia bilang pas saya masih di sana, enggak saya nggak suka sama kamu katanya, nggak cinta sama kamu, tiba-tiba ngomong begitu waktu saya pendarahan banyak gitu ya Pak. Ya ini buat mandi ya? Iya itu buat mandi. Oh, nah ini buat minum. Ini di Sari ya, Pasari yang ini ya. Iya. Nah, kalau kamunya mana? Enggak, belum. Kenapa? Kamunya belum ini ya? Belum ya? Oh bentar, ada saya itu Pak yang sebentar, nomornya berapa ya Pak? Yang ini Bapak yang ini bukan, tadi tuh saya WA yang ini. Iya. Yang itu ya. Bacanya apa kayaknya? Rina Pak namanya. Rina. Iya Rina. Kalau menurut Bapak nggak usah balik lagi saya sama yang itu mantan suami, nggak usah, nggak akan bener. Terus dia nggak bakalan ngejar lagi Pak. Biar aja ngejar. Hah? Biar aja dia ngejar. Iya saya tuh pengennya gitu, saya diam dianya yang ngejar. Mau saya Pak, capek harus berkorban. Ini mandi ini itu ya. Coba dites deh Bu itu. Yang mana? WA-nya dites. Oh ini. TC maghrib. Masuk tuh Pak. Ya. Oh ini. Iya saya WA dari kapan tuh, udah lama tuh Pak. Saya mau kesini waktu masih di Sukabumi. Ini saya baru pulang Februari itu, baru pulang dari Mesir. Saya malas ya ngejawab ini. Oh. Saya nggak tahu soalnya kemana, kadang-kadang orang nanya-nanya doang jadi saya nggak. Iya. Itu saya sakit-sakitan waktu itu pulang dari. Ini kalau ini terapi lintah ya? Ya lintah aja tuh. Saya mau ke temen dulu, mau pesan dulu Gojek di sini. Iya. Harus dari pagi paling ya kalau terapi lintah ya? Iya dari pagi ya. Tadi tuh saya telepon sama Teh Sari. Saya bilang iya mau ke sana, ya udah mumpung saya di kantor, mumpung di sini. Mau dioperasi mah repot gitu. Gak usah dioperasi ya Pak? Kelihatannya. Jangan dulu. Saya tuh pernah mimpi soalnya Pak. Mimpi ada orang masukin ular 2 ke sini saya. Habis itu ada benjol gitu. Iya, ada yang nggak bener. Jadi tiap saya ke Mesir tuh pendarahan nggak berhenti Pak. Pulang saya ke Indo biasa. Iya, ada yang jahat sama di sana. Saya nunggu ini.
pulang aja. Nanti saya ke teman saya dulu di situ. Di mana temennya? Warung. Pasar Minggu. Seminggu. Lumayan jauh dari sini. Naik ojek mahal sono. 30 berapa ya? 35. Tapi udah di depan sih. Iya, udah ada. Enggak, belum, bentar. Udah dapat maksudnya. Paling nanti saya kesini sama itu Mbak Sari. Iya, boleh. Terapi lintah. Ya, Mbak Sari juga mau bawa temennya katanya. Nah, temannya tuh nikahnya sama orang Jepang. Satu grup nih boleh ya. Kalau dia tuh nikah udah 7 tahun, berapa tahun gitu. Kalau dia mah nikahnya normal, Pak. Tinggal di sana, rumah tangga biasa gitu. Cuman kemarin pulang ke Indo lagi berantem. Balik lagi dia ke Jepang. Sekarang nanti katanya sama suaminya mau ke sini. Kalau bener Pak, mending orang Eropa, Jepang gitu mah lebih bagus ya, padahal mereka bukan muslim, daripada orang Mesir Arab muslim. Arab itu cuma bilang doang muslim, tapi iya, lakuannya pada bejat. Iya Pak, saya udah tahu. Suami saya tuh hafal Pak 30 juz Quran sama. Dia ke saya mesti bilang, saya tuh nggak berani hubungan yang tidak halal. Makanya pasti dia mungkin cewek yang itu dinikahin ya Pak ya, udah dinikahin. Iya, terlalu gampang nikahnya siri gitu, kayak sama saya gitu. Ceweknya bukan orang ini ya, kan kalau mau orang dia sendiri mah susah Bu, nggak ada peraturan kayak gitu. Terus sering ketemu tinggal di Egypt perempuannya. Mendingan sama orang Jepang, orang Amerika, Inggris. Saya sebelumnya sama orang Belanda Pak, tapi dia nggak mau masuk muslim, jadi saya tinggalin. Kan saya nggak mau kalau bukan muslim kan haram. Iya. Ketemu sama ini, dia tuh profesor, suami saya tuh profesor. Iya, emang ya, muslim pada bejat. Jangan-jangan Syiah kali. Enggak, kalau Syiah, cuman ya saya tanya, kamu udah nikah lagi? Saya nggak marah loh, saya bilang gitu. Dia bilang, wallahi demi Tuhan, saya baru nikah sama kamu sama doa aja 2 katanya, gitu ngomongnya. Ya mungkin kalau deket ada ya, tapi kalau nikah nggak tahu saya. Ini udah deket nih. Banyak kejadian gitu. Oh iya Pak, bentar, ibunya mana? Dulu